Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Agatha dengan NIM 2001411822 dari kelas 5B PKSD. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keterampilan berbahasa dan Indonesia. Baik, di sini saya akan mereview dan membacakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Si Pitung. Buku ini diciptakan oleh Muhammad Rantisi. Berikut cerita rakyatnya. Di daerah Betawi, tepatnya di Kampung Rawabelong, tinggallah seorang pemuda bernama Pitung. Pitung dididik oleh kedua orang tuanya agar menjadi orang saleh taat agama. Ayahnya dan ibunya menitipkan si Pitung untuk belajar mengaji dan mempelajari bahasa Arab kepada Haji Naipin. Namun, sesekali ia seringkali diajarkan beberapa gerakan silat. Setelah bertahun-tahun, kemampuannya menguasai ilmu agama dan bela diri makin meningkat. Pada waktu itu, Indonesia sedang berada di bawah kekuasaan Belanda. Seluruh rakyat kecil mengalami penderitaan karena kekerasan para penjajah Belanda yang sering disebut kompeni. Melihat hal tersebut, si Pitung merasa iba. Dia tak tinggal diam. Dibantu dengan teman-temannya, si Pitung mulai melakukan gertakan-gertakan terhadap para kompeni. Ia merampok kediaman salah satu tuan tanah. Hasil rampokannya dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Para kompeni mulai gelisah dengan adanya si Pitung. Mereka pun mengerahkan beberapa pasukan untuk menangkap si Pitung. Pemimpin polisi Belanda mengerahkan pasukannya untuk menangkap si Pitung. Namun, berkali-kali serangan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Pitung selalu lolos dan tidak mudah untuk ditangkap oleh pasukan Belanda. Si Pitung memang mempunyai ilmu kebal terhadap senjata tajam dan senjata api, sehingga ia sulit untuk dikalahkan. Hal ini semakin membuat para kompeni resah. Pada suatu hari, kompeni dan pasukannya berhasil menemukan informasi tentang keluarga si Pitung. Mereka pun menyandera kedua orang tuanya. "Hei, beritahukan kepada kami apa yang telah kalian ajarkan kepada anak kalian. Bagaimana cara mengalahkannya?" gertaknya. "Kami tidak pernah mengajarkan apa-apa, Tuan. Sungguh, selama ini dia diajar oleh guru mengajinya, Haji Naipin," jawab ayah si Pitung dengan sangat berat. Para kompeni pun bergegas mendatangi kediaman Haji Naipin. Disandera dan ditodongkan senjata ke arah Haji Naipin agar memberikan cara melemahkan kesaktian si Pitung. Akhirnya, Haji Naipin menyerah dan memberitahu kelemahan-kelemahan si Pitung. Pada suatu saat, Belanda mengetahui keberadaan si Pitung dan langsung menyergap dan menyerang secara tiba-tiba. Pitung mengadakan perlawanan dan akhirnya si Pitung tewas. Untuk pesan moral dari cerita si Pitung ini yaitu tolong menolong, rela berkorban, dan nilai religi yang ada dalam cerita rakyat ini yaitu beribadah dan percaya adanya Tuhan. Menurut saya, pesan dari buku ini dapat dipelajari oleh anak-anak, dan buku ini juga dapat dikembangkan menjadi media pembelajaran, yaitu sebagai pembelajaran di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di SD atau untuk anak. Menurut saya, buku Si Pitung ini dapat dikembangkan menjadi media pembelajaran interaktif, yang mana buku ini dapat dikembangkan menjadi buku elektronik. Buku elektronik itu merupakan buku yang dapat dibuka menggunakan alat seperti handphone, laptop, maupun komputer. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Bye.